Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini ya masih mengenai statistika penelitian yang keempat, yaitu data kuantitatif ya. Kalau yang kemarin atau video sebelumnya adalah data kualitatif, yang ini data kuantitatif ya. Di sini kita akan belajar membuat instrumen dan teknik pengumpulannya seperti apa. Ya, kemarin tentang kualitatif. Kalau kuantitatif ini cirinya adalah ya tadi permasalahannya sudah jelas. Datanya teramati dan terukur. Misalnya ya kan, panjang batang, perlakuan tanaman terhadap perlakuan cahaya terhadap tanaman, misalnya nilai tes, terus misalnya skor sikap peduli, misalnya begitu ya, dengan maksud menguji hipotesis dan membuat generalisasi ya. Jadi kalau yang kualitatif itu nanti akan menghasilkan sebuah hipotesis atau teori baru, kalau ini menguji hipotesisnya dan membuat generalisasi, jadi mengumumkan ya, atau membuat lebih umum, generalkan umum. Jadi ada populasi dan sampel. Jadi sampel itu nanti bisa mewakili populasi itu. Nah, tahapan penelitian kuantitatif itu pertama ya sama, ada masalah ya kan. Permasalahannya apa yang mau dikaji, kemudian teori-teorinya apa. Nah, jadi ini mengumpulkan teori-teori, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian kamu. Setelah itu dirumuskan sebuah hipotesis berdasarkan sintesis penelitian itu ya. Bukan kamu membuat hipotesis baru, tapi mensintesiskan dari penelitian-penelitian orang. Nah, ini biasanya ditaruh di bab 2. Kemudian menentukan populasi dan sampel. Misalnya ingin mengamati kondisi gizi masyarakat X ya. Nah, dengan jumlah penduduk 2000 ya kan. Wah, kamu ya iso tekor ya kan, masuk rumah-rumah padahal kamu cuma sendirian, gak ada temennya ya kan, belum transportasinya. Diambil sampel yang mewakili populasi. Nah, pengambilan sampel kemarin sudah ya, ada macam-macamnya caranya ya. Salah satunya kemarin proportionate random sampling. Nanti akan dibahas di bagian metodologi penelitian. Kemudian membuat instrumen penelitian, pengumpulan data ya. Jadi saya menentukan tekniknya apa. Misalnya tekniknya ingin kuesioner atau survei atau tes. Nah, bagaimana caranya mengetes si siswa itu atau mengambil data dari kuesioner itu? Tentunya kita membuat alat toh. Nah, alatnya kalau dalam penelitian itu adalah instrumen penelitian. Nah, ibaratnya kamu ingin mengukur ya kan, paling gampang kan tinggi tanaman. Alatnya apa? Pacul atau cangkul ya kan, nggak mungkin ya kan. Alatnya ya berarti alat ukur yang bisa mengukur tinggi ya kan. Apa Pak ya kan, penggaris 30 cm bisa nggak? Ya bisa, tapi kan harus 2 kali 2 akurat tidak ya kan. Atau alat ukur lain yang bisa mengukur tinggi badan tinggi tanaman. Nah, makanya itu harus pilih alat ukur yang sesuai ya. Kemudian dibuatlah alat, kalau itu kan udah ada alat ukurnya. Kalau yang tes dan sebagainya itu kita buat instrumennya, alat ukurnya itu, sehingga bisa mengukur tesnya siswa atau yang ingin diharapkan itu tadi. Kemudian kita kumpulkan dengan alat tes tadi itu, instrumen tadi itu. Kemudian data itu diterima, kita olah ya, diolah ya. Diolah pakai apa? Panci? Bukan ya, diolah nanti pakai statistik ya kan. Kalaupun datanya berupa kualitatif tadi ya tidak perlu sampai diolah pakai statistik ya kan. Kemudian menyimpulkan dan membuat laporan ya, itu tahapan-tahapannya. Tapi kita langsung ke 5 jam membuat instrumen penelitian. Nah, tadi kita ingat ya bahwa data itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu numerik atau bilangan. Nah,
Ada yang diskrit, ada yang kontinu. Apa ya? Contohnya diskrit ini datanya ordinal. Contohnya misalnya jumlah kantor pos yang ada di DKI Jakarta pada tahun segini berjumlah, pada tahun 2015 misalnya ada 200 kantor pos. Atau misalnya jumlah pasien COVID-19 yang terinfeksi di klaster sekolahan ada 50 orang misalnya begitu ya. Kemudian ada data yang kontinu, contohnya interval dan rasio ya kan. Misalnya ya kalau yang interval ya contohnya itu ya kan, skor hasil belajar, IQ ya kan. Kalau rasio ya dia tidak memiliki nilai 0 ya, contohnya apa, umur ya kan, umur kan nggak ada nilai 0-nya. Terus apa mana, berat badan kan nggak ada nilai 0-nya ya kan. Kemudian data interval dan rasio ini ya, data interval dan rasio ini itu nanti akan dilakukan uji prasyarat dulu ya sebelum dianalisis. Nah kalau misalnya uji persyaratannya ini tidak memenuhi, maka dia dianalisis pakai statistika non parametrik. Kalau memenuhi maka akan dilakukan uji statistika parametrik begitu ya. Jadi itu nanti akan lebih dalam lagi. Jadi ini gambaran umumnya seperti ini. Nah teknik pengumpulan datanya contohnya misalnya kuesioner ya kan, kalau kuantitatif ya, misalnya pemberian bukti-bukti pertanyaan pakai skala Likert misalnya, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah memang ada pendapat kalau skala Likert itu ada yang menyebutnya ordinal, ada yang menyebutnya interval. Jadi tergantung dari kalian ya kan. Kalau dijumlahkan, kalian ketahui kalau yang ordinal itu dia berupa tingkatan-tingkatan kan. Jadi jarak antara sangat tidak setuju dengan tidak setuju ini kan belum tentu sama ya kan. Saya ketika memilih sangat setuju dan tidak setuju kan setiap orang berbeda-beda ya kan. Nah tapi ada yang menyebutkan juga skala Likert ini adalah skala interval. Jadi monggo aja. Jadi salah satu contoh dari pengambilan data kuantitatif adalah dengan kuesioner dengan membentuk skala Likert atau skala rating ya, misalnya yang lain ya. Kalau skala-skala yang lain misalnya 1 sampai 7, 1 sampai 9 misalnya begitu. Nanti bisa akan dicari referensi yang berkaitan dengan instrumen penelitian. Kemudian nilai tes, misalnya pilihan ganda, urean, dan esai ya. Kemudian observasi melalui rubrik pengamatan. Misalnya kamu ingin mengamati keterampilan siswa di laboratorium. Nah, kamu harus bikin rubriknya apa yang mau diamati. Apakah cuma rambutnya dikepang atau tidak, atau pakai penutup kepala atau tidak, kan enggak begitu ya. Jadi kamu harus membuat yang namanya lembar observasi atau rubrik pengamatan yang didasarkan pada teori ya kan. Misalnya cara memegang mikroskop bagaimana misalnya gitu. Kita buat indikator-indikator apa yang akan kita amati ya. Jadi dalam pengumpulan data itu indikatornya apa yang akan diamati. Jangan sampai kamu ingin mengamati misalnya gaya belajar siswa, kamu malah kasih pertanyaannya berapa uang jajan kamu ya kan, nggak ada hubungannya dengan gaya belajar. Makanya perlu dilakukan telaah terhadap teori-teori tadi itu sehingga kita temukan indikator-indikator yang akan kita nilai. Nilai tes pun juga begitu. Misal kamu ingin mengamati nilai tes pengetahuan ekosistem, lah kok kamu malah ngasih soalnya tentang sistem reproduksi, nggak matuk ya kan, nggak sesuai kan gitu ya. Nah coba kamu ada post-test nih ya. Carilah masalah yang menurut kamu menarik ya, dan ingin dicari penyebab dan solusinya. Satu aja. Dari ketiga teknik pengambilan data, ambillah satu teknik yang menurut kamu paling tepat, ya kan? Dan kumpulkan data tersebut, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Jadi kamu misalnya ingin mengamati apa yang dekat di lingkungan kamu, nggak harus tentang pendidikan, nggak harus tentang yang berat-berat.
apa ya kan yang akan diamati, terus kira-kira apa yang akan dilihat nih dari data-data ini, pengumpulan datanya. Pilih salah satu, bikin pertanyaan atau tes atau rubrik, nggak usah banyak-banyak, 5 pertanyaan gitu sebagai contoh aja misalnya ya. Kirim tugasmu. Demikian penjelasan mengenai data kuantitatif. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Silakan dikerjakan. Terima kasih, selamat siang.